orang berdosa itu 4 penyebab. Ada orang berdosa disebabkan karena harta. Ada orang berdosa karena disebabkan oleh dosa dalam dirinya, perbuatannya kepada manusia. Ada juga dosa yang disebabkan karena berdosa atas agama, perintah Allah, aturan agama. Dan ada orang berdosa disebabkan, dia berdosa disebabkan karena keluarganya, diri sendirinya. Jadi ada dosa karena harta, dosa kepada manusia, dosa kepada agama yakni Allah, dan dosa kepada keluarga diri sendiri. Bagaimana itu dosa dosa disebabkan karena harta, telat bayar utang, tidak bayar utang. Itu mencuri, mengambil haknya orang. Hati-hati nih, yang air pancuran rumahnya jatuh di tanahnya orang, itu sudah pencuri. Pulang sebentar Bu, lihat pancuran atap rumahnya ibu, kira-kira airnya itu jatuh di tanah orang atau di tanah ibu? Kalau di tanah sendiri aman, dalam pagar ibu. Jangan keluar dari pagar, hati-hati dipertanyakan salatnya orang di dalam situ. Itu hati-hati, sudah tergolong pencuri itu. Itu hal sepele. Tapi itu menyebabkan kita melakukan kesalahan, dosa dan seterusnya. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan manusia. Termasuk menyakiti, orang yang suka memukul orang, mencubit orang. Dari kata-katanya, perbuatannya menyakiti perasaan orang lain, menghina orang, mengomongkan orang, memfitnah orang. Please deh. Makanya Bu hati-hati, kalau kita salat, kenapa orang sudah salat salam-salaman? Jangan sampai, kenapa kita salaman setelah salat? Jangan sampai bau badan kita menyebabkan orang tidak khusyuk. Atau zikir kita yang besar suaranya mengganggu dia. Atau pakaian kita merusak perasaan dia. Itu aja. Yang ketiga, dosa kepada Allah atas agama. Kadang-kala orang tidak sadar. Kenapa orang? Dalam kitab tafsir Al-Misbah dijelaskan oleh Gurunda Profesor Quraish Shihab, itu disebabkan kenapa orang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi, kemudian pegang kepalanya astagfirullahaladzim. Kenapa baca istighfar setelah salat? Artinya jangan sampai ketika salat kita ingatannya lain. Fawailul lil musallin disebut di sini di dalam ayat disebabkan ada orang berbuat salat tapi lalai dalam salatnya. Itu aja. Jangankan tidak melakukan perintah aja kita tetap bertobat. Yang keempat, dosa pada keluarga, zalim. Hati-hati Bu. Ibu sudah masak ke sini? Artinya sudah kasih tugas keluarga kan? Udah izin sama suami. Jangan sampai Bu ke sini tapi ada yang terselimi di rumah. Termasuk binatang piaraan. Tidak boleh memasukkan binatang dalam kurungan, memelihara binatang cuma satu jenis. Artinya satu binatang harus berpasangan. Kenapa dia bunyi? Kenapa dia bising? Karena tidak ada pasangannya. Tidak boleh cuma seekor aja, harus berpasangan. Dosa itu. Itu aja sudah dosa. Ibu. Kalau begitu apa bahayanya orang yang suka berdosa, tahu dosa tapi diulangi lagi, akan terjadi berakibat menzolimi dirinya sendiri. Dikhawatirkan belum sempat bertobat dia mati. Dikhawatirkan ketika sampai di akhirat ada yang menuntut dia. Siapa yang menuntut dia? Ternyata yang menuntut dia adalah keluarganya sendiri. Makanya tadi sudah disonding oleh Ustaz Syam bahwa ada orang berdosa, tahu itu berdosa, tapi dia melakukan, tapi dia sadar kalau itu dosa sehingga dia bisa bertobat. Tapi yang bahaya itu ada orang berdosa. Saya mengalami nih, pernah mengalami ada orang, saya pulang ceramah subuh di masjid melewati karena mau kembali lagi pesantren, karena di pesantren ada pengajian lagi setelah subuh. Saya kejar itu pengajian subuh, saya melewati ada orang yang di subuh ini, orang pulang salat subuh dia minum minuman keras di jalanan. Itu saya mau tegur tapi saya buru-buru. Jadi saya tinggal buru-buru. Lagian juga saya takut juga sih, mereka ada banyak. Yang jelas aku benci aja. Jadi menegur dia dengan hati aja karena ini buru-buru juga. Mohon maaf, ini hati-hati. Orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi,
itu mungkin termaafkan karena dia tahu diri. Tapi orang yang melakukan dosa secara terang-terangan itu merusak dirinya karena mempermainkan agama. Dan lebih parah lagi kalau dia sudah menghalalkan yang dia haramkan. Itu sudah merusak syahadat. Ya Allah, Itu hati-hati. Mengulangi dosa kemudian bertobat bisa jadi diampuni. Tapi mengulangi dosa dengan menampakkan, memamerkan itu bentuk dosa yang sangat besar. Dan juga bisa merusak syahadat jikalau dia berdosa lalu menghalalkan dosa itu. Tuh, jadi bahayanya itu kalau misalnya kita tomat terus tobat kumat sampai akhirnya nanti bisa merusak syahadat. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah bisa karena biasa, karena kebiasaan sehingga dosa itu sudah terbiasa. Betul, udah biasa betul, aja. betul. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan engkau hukum kami apa yang kami khilaf dan apa yang kami nggak sengaja gitu loh. Khilaf nggak sengaja dan lupakan. Tapi ada orang yang secara bangganya memamerkan itu udah nggak termasuk dalam doa ini karena sudah memamerkan. Sudah memamerkan. Ya Allah, ini kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama bintang tamu kita nih sekarang nih. Dari Ica dulu deh nih, kita ngobrol sama Ica. Ica nih, mohon maaf nih Ica nih kalau misalnya kita dengar berita aja Ica ini kan banyak yang berita miringnya nih. Macem-macem lah ya kan. Enggak, bukan gitu. Miring. Maksudnya berita yang Miring. kurang baik Pak Ustadz. Bukan miring begini. Ica mah tetap lurus nih orangnya. Cuma beritanya yang gak enak. Nah ini ada yang mau diceritain gak? Atau mungkin gimana ya, ngomongnya gak enak sih kalau masalah kayak gini. Ada yang bilang Ica murtad lah, ada yang bilang macam-macam, nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini cuma sampean orang aja loh ini. Klarifikasi. Apa tuh? Gimana kalau dari Ica sendiri? Kalau orang ngomongin gitu sebenarnya gini sih, orang kan nggak tahu apa yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Kita kalau misalnya kita nggak melakukan kesalahan ya udah, kenapa kita harus dipermasalahkan gitu. Betul. Aku sih terima dengan ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahin. Ntar juga yang balas ada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi aja. kadang-kadang orang tuh ngeliatnya cuma sebagian aja yang Iya, nampak. kita Ica juga ini kan ganti-ganti pacar gitu, apa segala macam gitu. Pak Ustadz, ini beneran saya. kita juga kan dengar nggak informasi bisa selama seperti yang itu. membahagiakan orang dan cerita ke orang satu-satu kan Betul. tentang kita. Jadi biar ya mereka menilai sendiri aja dan biar Allah aja yang membalasnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya Ica menanggapi berita nggak bagus ini, Ica sabar aja lah ya. Iya. Ica tinggal membuktikan kasih yang terbaik terus, Iya, Ca. betul. Semua orang juga Prestasi semakin aja sih tahu. sebenarnya, iya. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Ica, Bu. Saya paling nggak enak kalau ngomong kayak gitu, tapi bener. Ini klarifikasi juga biar orang-orang juga pada tahu, Ca. Ternyata orang cuma tahu kulitnya aja. Sebenarnya Ica tuh orangnya baik, Masya Allah. Kita doain Bu ya sama-sama ya, Bu ya. Biar tetap soleha Icanya kalau. Nih sekarang kita ngobrol nih. Dia udah gemeteran duluan sih kalau dia mau Iya, soalnya ngomong. kayak interogasi. Enggak, ini kan Hafiz Quran. Masya Allah, belajar dulu dari umur berapa? Dari umur 6 bulan. Hah? 6 bulan. 6 bulan, 6 tahun? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Saya hafal juz amma umur 3 tahun. Tepuk tangan dulu Bu. Oh, Masya Allah. 3 tahun sudah hafal juz amma. 1 juz. 6 bulan maksudnya dibacain Quran terus sama orang tua gitu ya? Diliatin Iqra 1, Iqra 1. Saya belajar gitu. Iqra pertama itu umur 6 bulan. 6 bulan itu kan baru bisa duduk gitu. Iya, tapi ditunjukin huruf A, Ba gitu. Oh Masya Allah. Tapi gini, Belajar, coba kalau di Makassar kan. Leprona, lemprawana, lemprapanau, a, i, u, barona. Ya itu masih inget. A, I, U, A gitu kan. Iya, Tapi gak tahu. Babi buban, Babena. babi bubarna, tati itu. Gitu, seru ya. tapi Masya Allah ini seru kan dia penghafal Al-Quran nih Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita dengar kan penghafal Al-Quran itu nggak bisa deket-deket dengan maksiat. Ya. Kalau deket dengan maksiat, hafalannya bisa hilang. Bener Bisa nggak? hilang. Pernah nggak ngerasain Betul, atau punya betul, pengalaman nggak seperti itu? Ada pengalaman, ada. Coba boleh sedikit cerita nggak? Biar belajar yang lainnya juga nih. Kalau lebih fokusnya sih ke menghafal Al-Quran ya Ustaz. Jadi ketika misalkan kita waktu itu pernah sempat suatu ketika nih ibu-ibu, saya di pesawat. Pesawat saya sambil ngafalin Quran. Ya. Nah lewatlah pramugari. Ibunya pramugarinya lewat. Saya jadi pramugarinya. Ibu jangan Pak Ustadz. Ya. Ibu jadi pramugari Oh, nggak, Bu? jangan. Enggak, Bu. Ya, udah jangan. Udah cerita aja kalau gitu cerita aja. Perhatian kepada para penumpang, Nggak usah, kenakan Pak Ustadz. sabuk pengaman Oh, iya. Anda. Pas di depannya saya mau peragakan. Iya. Iya. Terus lagi ngaji. Nah saya lagi ngafalin kan, ngelirik dikit doang, seret gitu. Itu langsung blank semua. Hilang blank semua. Oh, ya Allah. Langsung hafalannya hilang. Padahal tadi lagi fokus-fokusnya gitu, tapi begitu ngelirik dikit gitu, langsung blank hilang.
Masya Allah, ini pelajaran buat Itu- semuanya Tapi nih. Cuma kalau ngeliriknya nggak cuman sekilas, jadi dari atas ke bawah gitu. oh pantas, itu bukan sedikit, banyak. Tapi Banyak sebentar, Kak. sebentar. Al-Quran itu Iya. adalah kitab suci. Hanya orang suci yang bisa ditempati Quran. Betul. Jadi jangan takut, jangan marah atau apa. Kenapa sih aku susah menghafal Quran? Karena Al-Quran itu kitab suci. Dan yang bisa ditempati Quran adalah Orang yang orang yang suci. Masya Allah. Tapi beruntung banget Hamasnya bisa begitu. Karena sebenarnya azab yang paling besar itu ketika kita sudah tidak merasa lagi bahwa kita dikena azab. Oh. Jadi berarti masih disayang sama Allah, masih Amin, diingetin amin, gitu ya Allah, loh. amin, Itu amin, ya jadi Allah. pelajaran juga Ustaz. Ini pelajaran banget Karena buat ada semua juga sebagian menghafal Quran iya, nih. ada teman-teman yang begitu kan yang bebas aja bermaksud bebas aja, toh nggak ada hukuman dari Allah. Padahal itulah hukuman Oke, terbesarnya. Masya Allah. Tepuk tangan Nggak lu dong Bu, ditegur ini lagi. luar biasa nih pelajaran banget nih. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih. Mumpung lagi di sini saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di sini dulu deh. Di sebelah saya nih. Ada yang mau bertanya gak sama Pak Ustadz? Boleh silakan. Nah yang ini dulu nih. Ini paling merah nih. Tuh maksudnya ronanya. Silakan Ibu mohon izin. Bibirnya ya merah. Enggak, rona wajahnya maksudnya. Habis makan cabai. Iya, iya. Silakan Ibu mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Rise dari Nama siapa? Ibu Risa. Ibu Risa. Giginya habis. Enggak. Cuma satu doang yang Iya, iya. hilang. Lanjut Bu. Dari Masjid Majlis Taklim Al Muntazah Depok. Silakan Ibu. Saya mau pertanyaan. bertanya Pak Ustadz, saya punya saudara, sudah 3 kali berumah tangga, selalu diakhiri dengan perceraian. Oh, Masya Allah. Padahal dia sendiri sudah berusaha, setiap perceraian dia berusaha untuk memperbaiki diri Betul. supaya perkawinannya itu langgeng. Betul. Dia sering bertanya kepada saya, dosa saya apa ya kok selalu diakhiri dengan perceraian. Masya Saya tidak bisa memberikan solusi apa-apa Ustadz, saya cuma menerima curhatannya. Saya mau tanya sama Ustadz, bagaimana seandainya saudara saya itu bertanya lagi sama saya, curhat lagi sama saya, apa yang harus saya jawab kepada saudara saya itu? Sebelumnya Mohon jawabannya Pak Ustadz. itu Ya, Pak. saudaranya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh iya. Perempuan. Iya. Makasih Bu, itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya. Tepuk mohon tangan jawaban dulu Pak buat Ibu Ustadz. Risha. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan setelah 3 kali menikah tapi gagal? Padahal dia mencoba untuk berbuat lebih baik lagi, tapi gagal terus. Kira-kira apa dosanya, apa salahnya? Mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.